Belum lama ini, Ketua Pergerakan Indonesia untuk Semua, Ade Armando, mengalami penganiayaan. Peristiwa itu terjadi pada Senin 11 April 2022 di depan gedung DPR RI. AA bersama dua kameramen dan dua penulis sedang meliput demonstrasi mahasiswa dan untuk memberikan dukungan moral bagi mahasiswa. Mereka tiba di lokasi sekitar pukul 2 siang. Awalnya tidak ada masalah. Ade Armando juga diwawancarai oleh sejumlah media. Karena demonstrasi akan segera usai, AA dan tim menyepakati untuk menyudahi peliputan. Posisinya saat itu ada di depan pintu gerbang utama gedung DPR RI. AA dan tim bergerak ke arah Palmerah. Saat itu beberapa orang terlihat mengawasinya dan saling berbisik dengan sesama mereka. Tiba-tiba AA didatangi ibu-ibu berjilbab dan memaki-makinya. Perempuan itu berteriak-teriak menuduh AA sebagai penista agama. AA dan tim terus bergerak, namun dihalangi oleh orang-orang yang mengerumuninya. Beberapa orang terduga pelaku mulai mendorong-dorong AA. Secara tiba-tiba, salah satu dari mereka memukul kepalanya dari belakang. Kemudian diikuti oleh sejumlah massa lainnya dan membuat AA terjatuh. Tim yang menemaninya berusaha melindungi, tapi terpental dan kena pukulan. Sekitar 20 menit, Ade Armando menjadi bulan-bulanan masa biadab tersebut. Mereka memukul, menendang, bahkan berusaha menelanjangi Ade Armando. Tindakan biadab itu dilakukan sambil teriak, "Allahu Akbar, habisin penista agama, darahnya halal." Polisi datang dan segera mengevakuasi AA ke dalam gedung DPR dan mengobatinya. Karena ada penyekatan, AA baru bisa dibawa ke rumah sakit menjelang maghrib pukul 6 sore. AA tiba di rumah sakit. Kondisi AA sangat memprihatinkan. Wajahnya lebam-lebam, kepalanya terluka, dan mengalami pendarahan otak. Bahkan AA sempat muntah darah 3 kali. Simpati dan dukungan untuk AA terus berdatangan dari berbagai kalangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan kasus penganiayaan terhadap AA tidak bisa ditoleransi. Saya atas nama pemerintah menyayangkan apa yang menimpa saudara Ade Armando. Saya juga meminta pada Polri agar siapapun pelakunya, apapun motifnya, apapun afiliasi politiknya, supaya ditindak tegas secara hukum, ucap Mahfud. Sementara Kepala Staf Kepresidenan KSP Jenderal TNI Muldoko menyatakan bahwa penganiayaan terhadap AA telah mencoreng wajah demokrasi dan tindakan pengecut. Saya mengecam tindakan anarkis para pengkeroyok terhadap saudara Ade Armando, kata Muldoko. Sebelumnya, Ketua Setara Institut Hendardi mengutuk keras dan menilai pengkeroyokan tersebut adalah dehumanisasi. Kecaman juga datang dari Sekretaris Umum Muhammadiyah, Dr. Abdul Mukhti. Ia mengecam tindakan tersebut, apalagi masa mengucapkan kalimat tauhid saat mengkeroyok Ade Armando. Sementara Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Imron Rosyadi Hamid menyatakan, apapun alasannya, tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan. Tindakan penganiayaan terhadap siapapun merupakan pelanggaran hukum. Ini justru mencederai proses penyampaian pendapat yang dilakukan mahasiswa, kata Imron. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam juga mengungkapkan keprihatinan dan mengecam pengkeroyokan tersebut. Dia menyayangkan demo tersebut dinodai dengan anarkis terhadap Ade Armando. Tindakan menegaskan kebenaran, amar ma'ruf harus dilakukan dengan cara yang benar dan tidak anarkis, apalagi mencelakakan orang. Indonesian Conference on Religion and Peace juga mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan sejumlah orang terhadap AA. Tindakan tersebut merupakan aksi yang tak berkepri kemanusiaan dan melanggar HAM, terlebih dilakukan di bulan suci Ramadan. Perhimpunan Eropa untuk Indonesia Maju, BEMSI, Ketua Umum Iluni UI, Pergerakan Advokat Nusantara, juga ramai-ramai mengutuk keras tindakan biadab dan tidak berperi kemanusiaan kepada AA. Menurut Petrus Salestinus, Koordinator Perekat Nusantara, pengkeroyokan tersebut merusak nilai-nilai demokrasi dan HAM yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
Selain itu, ada Putri Gus Dur, Alisa Wahid, yang juga ikut mengutuk aksi kekerasan. Mengutuk segala jenis kekerasan yang dilakukan oleh siapapun kepada siapapun, ujar Alisa Wahid di akun Twitter. Senada dengan Alisa, Kasat Kornas Banser Hasan Basri Sagala mengutuk dan meminta polisi segera menangkap dan menghukum pelaku seberat-beratnya. Kecaman juga datang dari Ulil Absar Abdallah. Ia mengutuk kekerasan terhadap Ade Armando. Menurutnya, kekerasan atas nama apapun tidak bisa ditolerir. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Perspektif Jakarta, Andre Vincent Wenas, menuding bahwa massa pengkeroyok adalah para penjarah demokrasi. Belakangan, beberapa tokoh publik lainnya juga menyatakan dukungan terhadap Ade Armando, antara lain Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dan Fadel Muhammad, mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni, dan beberapa tokoh lainnya. Pihak kepolisian harus segera menangkap semua pelaku tindakan biadab itu. Terima kasih kepada mahasiswa, polisi, abang Grab, dan orang-orang yang sudah menyelamatkan Ade Armando dari pengkeroyokan kelompok radikal. Mari kita lawan para intoleran bersama-sama. Mari kita jaga Indonesia kita. Saya Rizka Putri, undur diri.